Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nabil Ahmad Zaid dari kelas 9E. Kali ini saya akan menjelaskan tentang golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik ada 8 golongan, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Bagaimana suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak punya harta dan usaha yang dapat memenuhi kebutuhannya. Ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya kurang dari separuh. Kemudian yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih dari kebutuhannya, namun tidak dapat memenuhi sepenuhnya. Kemudian yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat dan mendistribusikannya. Membala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat juga termasuk. Kemudian yang keempat adalah mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang yang ingin dilembutkan hatinya. Ini berlaku bukan hanya untuk orang muslim, tapi orang kafir juga. Tentu dari kalangan orang muslim. Yang pertama adalah orang yang lemah imannya. Ia diberi zakat untuk menguatkan imannya. Yang dimaksud orang yang lemah imannya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu mereka yang sering meremehkan sholat, lalai akan zakat, lalai akan kewajiban haji dan puasa, serta semacamnya. Kemudian yang kedua, pemimpin di kaumnya lantas masuk Islam. Dia diberi zakat untuk mendorong orang kafir semisalnya agar tertarik pula untuk masuk Islam. Contoh dari kalangan kafir. Yang pertama, orang kafir yang sedang tertarik untuk masuk Islam. Dia diberi zakat supaya condong untuk masuk Islam. Kemudian yang kedua, orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya. Dia diberi zakat untuk menahan diri dari mengganggu kaum muslimin. Kemudian yang kelima adalah untuk pembebasan budak. Pembebasan budak yang termasuk di sini ada 3. Yang pertama, pembebasan budak mukatab, yaitu yang berjanji pada tuannya ingin memerdekakan diri dengan syarat melunasi bayaran tersebut. Yang kedua, pembebasan budak muslim. Dan yang ketiga, pembebasan tawanan muslim yang ada di tangan orang kafir. Contoh penyaluran zakat untuk pembebasan budak mukatab. Ada seorang budak yang berjanji pada tuannya ingin merdeka dengan bayaran 30 juta. Lalu 6 bulan pertama dia berjanji membayar 15 juta dan 6 bulan berikutnya ia membayar 15 juta. Maka ketika itu ia diberi zakat masing-masing 15 juta untuk tahap pertama dan tahap kedua. Yang keenam adalah orang yang terlilit hutang. Yang termasuk dalam golongan ini adalah yang pertama, orang yang terlilit hutang demi kemaslahatan dirinya. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, orang yang berhutang adalah seorang muslim. Yang kedua, syarat bukan termasuk ahlul bait, yaitu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bukan orang yang sengaja berhutang untuk mendapatkan zakat. Yang keempat, orang yang berhutang bukan dalam rangka maksiat seperti untuk minum minuman keras, berjudi, berzina, kecuali jika ia taubat. Yang kelima, hutang tersebut mesti segera dilunasi, bukan hutang yang masih tertunda untuk dilunasi beberapa tahun lagi. Kecuali jika hutang tersebut mesti dilunasi pada tahun itu, maka ia diberikan zakat. Kemudian yang keenam adalah syarat yang terakhir adalah bukan orang yang masih memiliki harta simpanan untuk lunasi hutangnya. Kemudian golongan yang kedua, orang yang terlilit hutang karena untuk memperbaiki hubungan orang lain.
artinya ia berhutang bukan untuk dirinya. Yang ketiga, orang yang berhutang karena sebab domin atau penanggung jawab hutang orang lain. Namun di sini disyaratkan orang yang menjamin hutang dan yang dijamin hutang sama-sama orang yang sudah dalam mengisi hutang. Kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah atau di jalan Allah. Yang termasuk dalam fisabilillah adalah yang pertama, berperang di jalan Allah. Tidak disyaratkan orang yang fakir atau miskin, karena ia berperang untuk kemaslahatan seluruh kaum muslimin. Yang kedua, untuk kemaslahatan perang, seperti untuk pembangunan benteng pertahanan, penyediaan kendaraan perang, penyediaan persenjataan, pemberian upah pada mata-mata baik muslim ataupun kafir yang bertugas untuk memata-mata musuh. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Yang dimaksud di sini adalah orang asing yang tidak dapat kembali ke negerinya. Ia diberi zakat agar ia dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ia orang muslim dan bukan termasuk ahlul bait atau keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak memiliki harta pada saat itu sebagai biaya untuk kembali ke negerinya, walaupun di negerinya dia adalah orang yang bercukupan. Dan yang syarat ketiga, safar yang dilakukan bukan safar manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.